Saudara, benarkah subsidi LPG tidak tepat sasaran dan akankah konversi kompor ini akan diterima masyarakat dengan mudah? Kita bahas bersama dengan Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi 7 Fraksi PAN. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam. Kita juga akan sapa Tulus Abadi, Ketua YLKI Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Pak Tulus, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Livi. Saya ke Pak Edi dulu ya. Pak Edi, benar Komisi 7 tidak menerima rencana konversi ini saat pemaparan di RUT PLN pada pekan lalu? Ya, kita pernah disosialisasikan, tetapi pemaparan secara komprehensif itu baru dilakukan tanggal 14 yang lalu. Ya, memang dalam pemaparan tersebut sudah disampaikan kira-kira keekonomian yang bisa diperoleh dari aspek penghematan devisa, karena memang LPG kan itu diimpor hampir 70-75%, sehingga ada penghematan devisa yang sangat signifikan, ada penghematan anggaran, tetapi juga ada pemberian subsidi tepat sasaran, karena memang kompor induksi atau kompor listrik ini akan didedikasikan kepada para masyarakat yang memang saat ini memiliki daya listrik 450 dan 900 volt ampere. Nah, ini memang masyarakat yang di dalam DTKS adalah masyarakat prasejahtera. Ya, padahal sekarang di lain pihak kan kalau kita lihat untuk LPG 3 kg itu dimanfaatkan oleh seluruh kalangan masyarakat. Ya, ini merupakan bentuk pemborosan subsidi. Jadi memang satu pihak saat ini agar tepat sasaran, kedua agar ada penghematan, dan kalau memang sudah terlaksana program ini sepenuhnya sampai dengan 15 juta kompor induksi didistribusikan di seluruh Indonesia, diperkirakan per tahun itu penghematannya mencapai 17 triliun rupiah. Oke. Cukup signifikan. Pak Edi, tapi kan PR-nya banyak kalau kita bicara soal konversi dari tabung melon ke kompor induksi. Pertama, kita bicara soal pasokan listrik di rumah-rumah mereka yang prasejahtera itu cuma 450 sampai 900 volt ampere. Sementara dari yang saya baca, kompor listrik ini butuh sekitar 1.100 paling tidak volt ampere. Nanti ngejepret semua Pak rumah-rumah mereka? Tidak, ya, jadi pembahasan yang disampaikan oleh PLN bahwa nanti PLN akan memasang secara gratis ada saluran listrik tersendiri untuk bisa mengakomodir kapasitas dari kompor industri tersebut. Nah, itu akan dipasang secara gratis dan nanti itu akan menjadi khusus hanya tersambung dengan kompor listrik. Nah, pemanfaatan dari listrik yang dipergunakan oleh masyarakat dibandingkan dengan pembayaran yang dilakukan masyarakat dalam membeli LPG 3 kg itu diperkirakan akan lebih rendah dengan penggunaan kompor listrik tersebut. Nah, ini perhitung-hitungannya secara teoritis sudah kita dapat dari PLN. Uji coba sedang dilakukan. Kita akan melakukan uji coba sampai dengan 300.000 kompor induksi tahun ini. Jadi empirical evidence atau bukti empiris baru akan kita peroleh akhir tahun ini apakah betul-betul ada terjadi penghematan atau tidak. Pak Edi, dihitung juga nggak? Karena kalau kita bicara soal kompor listrik, itu kan kita bicara juga soal alat memasaknya yang juga khusus. Ini berbeda dengan alat masak atau panci yang kita biasa temukan mungkin harga sekitar 40.000, 50.000 di pasaran. Ini kan tidak seperti itu, harganya agak cukup mahal. Itu bagaimana nanti DPR bicara soal hal itu? Berdasarkan kembali lagi pemaparan yang dilakukan oleh PLN, nanti selain kompor induksi, nanti warga akan menerima satu panci dengan satu wajan yang memang flat di bawahnya, karena memang kompor induksi kan flat di bagian bawahnya, sehingga masyarakat tidak perlu membeli lagi alat masaknya. Nah, ini yang disediakan oleh PLN, dan ini perhitungan keekonomiannya sudah sedemikian rupa sehingga memang akan terlihat bahwa masyarakat tidak akan terbebani, dan penghematan yang akan dilakukan dari aspek pembelian listrik itu akan lebih rendah dibandingkan masyarakat membeli LPG 3 kg. Oke, saya ke Pak Tulus. Pak Tulus, kalau tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Edi, nampaknya semua hal sudah dipersiapkan. Kalau Anda sendiri melihat konversi ini akankah berjalan mulus dan warga bisa dengan mudah pindah atau beralih dari tabung melon ke kompor listrik? Ya, kami pun pernah juga dipaparkan oleh PLN terkait dengan kebijakan itu, dan memang di atas kertas sudah terlihat manis ya, karena semuanya sudah diberikan gratis kepada konsumen yang berhak, baik itu aliran listriknya, kompornya maupun juga pancinya. Tetapi memang ini saya kira pertama harus sangat hati-hati karena ini transformasi behavior masyarakat yang sudah terbangun sedemikian lama menggunakan gas LPG, tapi tiba-tiba diminta menggunakan kompor induksi. Ini bukan perkara gampang dari sisi perilaku masyarakat. Kemudian yang kedua, jangan sampai kebijakan ini semacam bongkar pasang terhadap
kebijakan di bidang energi, khususnya subsidi energi yang selalu dianggap tidak tepat sasaran sehingga gonta-gonta ganti terus dan kemudian terkesan ini menjadi tidak efektif. Kalau dari sisi subsidi memang ini bisa menghemat dan juga dari sisi impor tadi juga bisa menghemat karena memang kita masih impor. Tapi saya juga menduga kalau nanti ini konsumen sudah terpasang instalasi kompor induksi, saya menduga nanti di rumah konsumen tetap ada 2 jenis kompor, ya, baik kompor induksi maupun kompor gas LPG. Dikarenakan apa? Kalau nanti listrik PLN mati, itu kan pasti ada backup, ya. Kalau tiba-tiba listrik PLN mati, kita sedang masak, atau kalau matinya lama, apalagi kalau daerah itu kan merepotkan gitu. Nah ini yang saya kira juga pada akhirnya nanti bisa saja konsumen ada double pengeluaran ya, untuk beli gas LPG juga, untuk backup kalau listrik PLN mati, dan juga untuk konsumsi kompor induksi itu sendiri. Jadi memang saya kira di atas kertas sebenarnya sudah bagus ya, dengan pemberian konsep yang diberikan, memang itu juga kami dorong waktu itu, agar ada konversi yang sama ketika masyarakat dipaksa menggunakan gas LPG waktu dari minyak tanah. Nah ini semua sudah difasilitasi oleh PLN dan juga pemerintah, tetapi memang harus ada simulasi kebijakan yang betul-betul mencerminkan kondisi lapangan sehingga nanti tidak merepotkan konsumen, tidak merepotkan masyarakat, dan atau membuat pengeluaran masyarakat lebih besar karena harus bayar listrik khusus untuk kompor induksi dan membeli gas LPG 3 kg kalau kemudian untuk jaga-jaga kalau misalnya listriknya mati. Saya pun sekarang sudah menggunakan 2 hal itu. Saya sudah lama menggunakan kompor induksi dan juga kompor gas secara bersama-sama gitu. Oke, ini kan kalau sekarang DPR sedang meminta uji coba diperluas ke sejumlah wilayah begitu. Ini bagaimana kemudian, apa yang kemudian jadi catatan dari YLKI? Ya, memang uji coba itu sangat diperlukan untuk simulasi-simulasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Ini kan barang baru, sama seperti dulu ketika masyarakat dipaksa menggunakan gas LPG 3 kg. Waktu itu malah tidak ada simulasi. Kalau sekarang ada simulasi terlebih dulu, saya kira ini bentuk sosialisasi dan diseminasi sehingga masyarakat tidak kebingungan ataupun bisa menggunakan lebih efisien. Yang saya kemarin usulkan kepada PLN adalah bagaimana mendesain kompor induksi yang tidak terlalu lepek ya, karena dengan kompor induksi ini kalau kita memasak itu alat masaknya goyang-goyang gitu, sehingga mudah terpleset ataupun harus dipegangi terus, apalagi kalau masaknya dengan jumlah yang cukup banyak ya, sehingga agak menyulitkan. Kedua, walaupun kompornya induksi ini nanti 2 tungku, pada prakteknya yang saya alami hanya efektif di 1 tungku saja. Karena kuping dari alat masak ini kan lebar ya. Kalau dua-duanya dipakai secara bersamaan, itu menjadikan saling bersenggolan dan tidak efektif begitu. Oke, saya ke Pak Edi. Pak Edi, kalau kita lihat kan sekarang faktanya banyak juga sektor-sektor informal yang juga mengandalkan tabung gas melon, begitu seperti misalnya tukang gorengan atau misalnya pelaku UMKM kecil. Apakah ini juga kemudian jadi perhatian DPR? Ya, jadi perhatian kami termasuk juga di daerah-daerah yang memang masih belum terjangkau oleh aliran listrik ya. Jadi memang pergantian kompor induksi ini bukan berarti bahwa menghapus LPG 3 kg sama sekali. Oke, artinya tidak ya? Tidak menghapus sama sekali ya, tetapi akan mereduksi secara sangat signifikan. Nah, oleh karena itu, disitulah penghematan anggaran yang bisa kita rasakan, tetapi kita tetap fokus bahwa untuk UMKM, terutama mereka yang berjualan secara berkeliling, bagi masyarakat yang tinggal di daerah 3T yang sampai saat ini masih belum teraliri oleh saluran listrik, ya itu tetap masih akan mendapatkan alokasi LPG 3 kg, karena itulah satu-satunya akses bagi mereka untuk melakukan kegiatan memasak. Oke, Pak Edi, ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Rasio elektrifikasi kita di Indonesia kan belum 100%. Apa yang kemudian didorong PLN sebelum ini benar-benar diterapkan? Memang belum 100%, tetapi kalau kita lihat saat ini sudah cukup baik ya distribusinya, karena di daerah-daerah yang memang tidak bisa menggunakan listrik, ada alternatif yang lain,
ada penggunaan minyak tanah ya untuk elektrifikasi, ada penggunaan solar untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan rooftop mini gitu ya. Jadi saya kira banyak alternatif. Tetapi menurut saya yang satu hal yang penting sekali, kebijakan energi seperti yang kita lakukan saat ini untuk memperlakukan kompor induksi ini tidak bisa berjalan sendiri. Karena PLN jalan sendiri, nanti Pertamina jalan sendiri dengan LPG 3 kg, nanti PGN jalan sendiri dengan Jargas, kemudian Bukit Asam jalan sendiri dengan produksi dimethyl ether. Maksud saya ini harus terintegrasi. Jadi agar semuanya itu bisa berjalan bersama-sama, tidak saling mematikan satu dengan yang lain. Oke, terima kasih Pak Edi Suparno. Terima kasih juga Pak Tulus Abadi telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.